Raja itu berkata, "Wahai Jirjis, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakan kepadanya, datangkan untuk kami hujan, jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain Dia." Kisah Nabi Jirjis alaihi salam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada suatu umat sebelumku, kecuali ia memiliki para pengikut dan sahabat yang setia, yang mengikuti ajarannya dan mematuhi perintahnya. Kemudian datang setelah mereka itu suatu generasi yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa memerangi mereka dengan tangannya, maka dia itu orang yang beriman. Dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka dia itu orang yang beriman. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia itu orang yang beriman. Setelah itu, tidak ada keimanan walau hanya sebesar biji sawi pun." Hadis riwayat Muslim. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah mendapat gelar sangat istimewa. Sahabat Nabi Muhammad telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai umat terbaik yang pernah terlahir ke dunia. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imran ayat 110. Diriwayatkan dari Hatim Al-Ansom dan dari sekelompok ulama bahwasanya Nabi Jirjis, Allah Jirjis, Bani Nabi Israel, ada di zaman beliau seorang raja dari beberapa raja-raja mereka, dan raja ini banyak berbuat kerusakan dan terus-menerus melakukan kezaliman terhadap rakyat. Lalu Allah tidak menurunkan hujan, sehingga dekat kehancuran kepadanya dan orang-orang yang bersamanya. Maka raja dolim yang kafir ini berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu Nabi Jirjis, dan mereka mendapati Nabi Jirjis di tempat ibadahnya sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan diri. Lalu raja itu berkata, "Wahai Jirjis, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakan kepadanya, datangkan untuk kami hujan, jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain Dia." Maka Nabi Jirjis diam. Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, "Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepadanya dengan apa engkau menyakiti Tuhan." Maka Nabi Jirjis bertanya kepadanya. Lalu sang raja menjawab, "Tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakitinya kecuali dengan satu cara, karena Ia Maha Kuat dan aku Maha Lemah. Hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya, dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya, maka sungguh itu akan menyakitinya." Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Jirjis, katakan kepadanya, jangan engkau lakukan, maka kami akan mendatangkan hujan untukmu." Kemudian setelah itu turun hujan dan padang pasir dipenuhi dengan air. Dan Allah memerintahkan kepada bumi, maka tumbuh-tumbuhan yang tidak ada seperti itu sebelumnya. Ketika raja melihat itu, maka ia kembali kepada Jirjis dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya.
Maka Nabi Jirjis keluar, menemuinya dan berkata, "Hai, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Jangan engkau sibuk dengan hartamu atas kami." Dan Nabi Jirjis khawatir kalau dibawakan surat yang lain yang isinya meminta sesuatu yang aneh di dalam ucapannya. Maka raja berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang. Sesungguhnya aku datang sebagai orang Islam, dan sungguh telah terbuka pandangan yang lemah dan buta. Sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karena untuk kekasihnya, maka wajib sujud dahi-dahi untuk keagungannya. Dan sesungguhnya aku ingin berdamai agar transaksiku mendapatkan keuntungan. Dan telah nampak bagiku sekarang rahasia tauhid, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang berhak disembah dengan benar selainnya." Dari cerita ini kita dapat ambil pemahaman betapa kasih Allah mendahului murkanya, betapa sayangnya meliputi segala sesuatu, lebih-lebih kepada para kekasih yang hatinya telah Dia tanamkan cinta untuknya. Air mata para kekasih adalah air matanya, luka mereka adalah lukanya. Satu lagi pelajaran yang kita bisa ambil, betapa Allah mampu untuk meluluhkan hati seseorang yang pongah dan zolim, meskipun ia pernah menentangnya. Allah berkehendak memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kita sebagai makhluk tidak bisa mengklaim kebenaran hanya karena seseorang pernah durhaka kepada Allah. Dalam hadis qudsi disabdakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang memusuhi seorang kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya, dan tiada mendekat kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada melaksanakan kewajibannya, dan selalu hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah sehingga aku sukai. Maka apabila aku telah kasih kepadanya, akulah yang menjadi pendengarannya dan penglihatannya, dan sebagai tangan yang digunakan dan kaki yang dijalankan. Dan apabila ia memohon kepadaku, pasti kukabulkan, dan jika berlindung kepadaku, pasti kulindungi." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, bahwa Dia berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan kalian makanan. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudorotan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu,
niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya seorang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan. Untuk kalian kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah mencela kecuali dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Jangan berputus asa dengan keadaan dosa yang telah dilakukan. Ampunannya lebih besar, lebih agung untuk hamba-hambanya.